Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Mars, apa kabar? Bertemu lagi bersama Kak Uci di pelajaran matematika. Hari ini Kak Uci akan mengajarkan adik-adik tentang pecahan desimal dan persen. Oke, yang pertama pecahan desimal. Nah, awalnya Kak Uci akan mengenalkan kepada adik-adik konsep dasar bilangan desimal. Nah, misalnya ada bilangan ini adik-adik. Nah, ada bilangan 123. Oke, masih ingat kan adik-adik, angka 1 ini diposisikan sebagai ratusan. Nah, 2 ini sebagai puluhan. Nah, 3 ini sebagai satuan. Nah, sampai kelas 3 kalian tahu kan bahwa satuan itu adalah unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya ada unit yang lebih kecil dari satuan nih adik-adik. Nah, apa itu? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, dari satuan ke puluhan, dari puluhan ke ratusan. Nah, ini merupakan kelipatan 10, ya nggak adik-adik? Ya, nah karena ada sesuatu yang lebih kecil nih dari satuan, berarti kita kira-kira nih kalau 100 kan sebelumnya ada 10. Ya, terus sebelum 10 ada satuan. Nah, kalau 1 itu sebelumnya ada berapa ya? Ya, karena 1 itu sebelumnya itu ada berapa, kita kan belum tahu. Nah, ingat, dia merupakan kelipatan 10. Berarti, sebelum 1 itu adik-adik ada kelipatan 10 yang lainnya. Apa itu? Ya, berarti 10. Sebelumnya lagi ada 100. Ya, sebelumnya lagi ada 1000 dan seterusnya. Jadi, satuan itu ada setelah satuan itu adik-adik ada pecahan yang penyebutnya 1/10, 1/100 dan 1/1000. Nah, kalau adik-adik lanjut lagi setelahnya juga bisa. Oke? Nah, misalnya ada satu bilangan nih adik-adik, katakanlah bilangannya itu ini. Ya, 654. Nah, di sini adik-adik ada tanda koma. Ya, jadi ada bilangan 123,654. Ya, di sini adik-adik ada tanda koma. Nah, tadi kan 123 ini sebagai nilai tempat yang nilainya adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sedangkan 654, ini 6 ini nilai tempatnya itu 1/10, 5 ini nilai tempatnya sebagai 1/100, dan 4 ini sebagai 1/1000. Nah, di sini ada tanda koma. Nah, tanda koma ini adalah sebagai tanda desimal adik-adik. Ya, sebagai tanda desimal. Nah, jadi tanda desimal ini atau tanda koma inilah yang memisahkan antara bilangan bulat, ya, antara bilangan bulat sama pecahan. Nah, jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu bahwa bilangan desimal itu sebenarnya bentuk lain dari pecahan. Nah, ciri khasnya itu dilambangkan dengan tanda koma. Nah, oke, kita mulai ke contoh ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke contoh.
Nah, adik-adik, Kak Uci sekarang sudah punya contoh dari informasi nilai gizi pada pasta kering makaroni. Nah, di sini adik-adik bisa melihat yang mana sih yang termasuk pecahan desimal. Nah, kalian tinggal melihat yang ada komanya. Ya, yang ada komanya di sini ada mana aja adik-adik? Ada 8,7, 0,4, 78,7, 0,3, dan 0,10. Oke, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita mulai dari 8,7 ya adik-adik. 8,7. Nah, di sini 8 ini posisinya sebagai satuan. Ya, sedangkan 7 ini posisinya sebagai sepersepuluhan. Nah, karena posisi paling kanan itu adalah 1/10, jadi dia pecahannya per 10. Nah, kemudian adik-adik tinggal menuliskan 8 sama 7-nya ini sebagai pembilangnya. Jadi 8, 7. Jadi pecahannya yaitu 87/10. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kita coba juga ya di 0,10. 0,10. Nah, 0,10 ini, 0 ini posisinya sebagai satuan. 1 ini sebagai sepersepuluhan. Dan 0 ini nilainya sebagai seperseratusan. Jadi, pecahan biasanya itu, karena sebelah kanannya itu 1/100, jadi dapat kita tulis per 100. Nah, angka 0 sebelum koma ini tidak ada artinya adik-adik. Jadi adik-adik tinggal menulis 10-nya sebagai pembilang. Jadi 10/100. Nah, 10/100 ini adik-adik bisa menyederhanakannya. Nah, kalau menyederhanakan adik-adik tinggal membaginya dengan bilangan yang paling sederhana. Nah, di sini kalau Kak Uci bagi dengan 10, dan di bawah juga dibagi 10, jadi pecahannya menjadi 1/10. Begitu adik-adik. Oke, mulai paham ya adik-adik tentang pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan persen. Ya, di sini adik-adik, persen itu merupakan salah satu bentuk pecahan juga adik-adik. Nah, persen itu kalau tadi itu pecahan desimal itu per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Kalau persen itu khusus untuk per 100. Ya, jadi misalnya adik-adik itu pernah melihat lagi ke mall, melihat ada diskon misalnya 50%. Nah, berarti ini tandanya 50/100 atau misalnya ada diskon 25%. Nah, berarti ini 25/100 gitu adik-adik. Nah, atau misalnya kalian lagi makan di restoran, kemudian saat mau bayar, kalian dikenakan pajak. Misalnya pajaknya itu 10%. Berarti artinya 10/100 atau misalnya 15%. Artinya 15/100. Nah, untuk pecahan persen ini lebih gampang ya adik-adik ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh ya adik-adik. Nah, di sini contoh pecahan persennya Kak Uci masih mengambil dari informasi nilai gizi atau nutrition fact. Nah, di sini misalnya ada total fat. Total fat itu di sini 22%. Kemudian ada saturated fat ada 45%. Kolesterol 18%, sodium 3%. Terus total karbohidratnya 9%. Kemudian ada
Dietary fibernya ada 0%. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk pecahan persen ini menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertama kita akan mencoba dulu untuk yang 22%. Nah, 22% ini bentuk pecahan biasa berarti apa adik-adik? 22/100. Nah, 22/100 ini adik-adik bisa menyederhanakannya atau tidak. Ya, cara menyederhanakannya adik-adik tinggal membaginya dengan bilangan yang bisa dibagi oleh pembilang dan penyebut tersebut. Ya, misalnya Kak Uci bagi 2, jadi sama-sama dibagi 2. Jadi 22 dibagi 2 itu 11. Dan 100 dibagi 2 itu adalah 50. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian menuliskannya cuma 22/100 boleh. Mau nulis 11/50 juga boleh. Oke, paham ya adik-adik? Nah, kemudian kita coba yang 45%. Nah, di sini 45% itu kalau kita tulis pecahan biasanya menjadi 45/100. Nah, ini kalau kalian sederhanakan juga boleh. Misalnya karena dia 45, kita bisa membaginya dengan 5. Berarti 45 dibagi 5 berapa adik-adik? Ya, 9. 100 dibagi 5? Ya, 20. Jadi, adik-adik kalau mau mengerjakan sampai 45/100 boleh. Kalau mau menyederhanakannya lagi sampai yang lebih sederhana sampai 9/20 juga boleh. Jadi pilihan ya adik-adik. Nah, untuk 18%, 3%, 9% adik-adik bisa mencoba sendiri di rumah. Nah, untuk tugas selanjutnya, nanti adik-adik di rumah bisa mencari kemasan makanan di rumah yang terdapat informasi nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Nah, kalau sudah dapat, adik-adik bisa mengguntingnya, kemudian adik-adik tempel di kertas, kemudian jika yang dari kemasan tersebut adalah pecahan desimal, adik-adik mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa, atau misalnya yang kalian temukan itu bentuknya persen, adik-adik bisa mengubahnya juga ke dalam bentuk pecahan biasa. Gampang ya adik-adik ya tugasnya. Nah, jika misalnya adik-adik tidak menemukan kemasan makanan yang ada informasi nilai gizinya, adik-adik bisa mencari informasi nilai gizi dari internet atau dari Google. Kemudian nanti adik-adik bisa menuliskannya di kertas atau kalian print juga boleh. Tapi lebih baik adik-adik mencari tentang informasi nilai gizi dari kemasan yang ada di rumah. Nanti tinggal digunting, terus ditempel, baru kalian kerjakan. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelajaran matematika selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.